Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil trelo kami tentang Klinik Cideng Medical Center. Untuk aktornya, yang pertama ada Agus Permadi sebagai product owner-nya, yang kedua ada Ahmad Daniel Mubarok sebagai programmer, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Lutfi sebagai UI UX designer. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Agus Permadi. Ya, langsung aja product definition. Definition of done. Software ready. A. Fungsional. Yang pertama, user dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi. Yang kedua, user dapat mengetahui nomor antrian. Yang ketiga, user dapat memilih poli tujuan. 4. User dapat melakukan pembayaran secara non-tunai. Yang kelima, user dapat melihat hasil diagnosis dari dokter poli. Yang keenam, user dapat melakukan login masuk ke web klinik. Yang ketujuh, user dapat melihat riwayat pembayaran dan kunjungan pada klinik. 8. User dapat melihat resep yang diberikan oleh dokter. B. Kode. Yang pertama, penyusunan kode dapat pada saat development harus memenuhi beberapa syarat berikut. Clean code. Kode yang dibuat harus tersusun dengan format yang benar dan rapih agar mudah dimengerti. Adanya otomatis pada kode yang dibuat. Script UI, performance, keamanan, fungsionalitas. Seluruh proses development tercatat dan tersimpan pada VSC, Version Control System. C. User Interface. Yang pertama, tampilan yang dibuat sesuai dengan hasil riset UI dan UX yang telah dilakukan. Yang kedua, arsitektur interaksi tidak menyulitkan atau membuat bingung user. Ketiga, penyusunan rapi, clean, dan sesuai dengan guideline. D. Documentation. Yang pertama, terdapat dokumentasi lengkap dari semua fitur yang dibuat. Yang kedua, terdapat dokumentasi dan log dari semua proses development. Selanjutnya yaitu produk backlog. Sebagai kasir, saya ingin aplikasi yang dapat menghitung laporan yang lebih akurat dan tersistem agar lebih mudah dan lebih cepat dalam membuat laporan. Sebagai pemilik aplikasi, saya ingin aplikasi yang dapat mempermudah pendaftaran poli pada klinik. Sebagai petugas farmasi, saya ingin aplikasi yang dapat membedakan via pembayaran agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, sebagai petugas farmasi, saya ingin aplikasi yang dapat membedakan pembayaran pasien yang berasal dari poli yang berbeda. Sebagai dokter, saya ingin aplikasi yang dapat mempermudah pasien dalam melihat hasil diagnosis yang lebih rinci agar pasien dapat memahami hasil diagnosis tersebut. Sebagai petugas farmasi, saya ingin aplikasi yang dapat menampilkan rincian stok obat yang tersedia. Sebagai pemilik aplikasi, saya ingin aplikasi yang dapat mempermudah pasien dalam melihat resep obat yang diberikan oleh dokter. Sebagai pemilik aplikasi, saya ingin aplikasi yang dapat mempermudah pasien dalam melihat tanggal riwayat kunjungan saya. Sebagai pemilik aplikasi, saya ingin aplikasi yang dapat menampilkan nomor antrian untuk pasien agar dalam melakukan pemeriksaan lebih teratur. Sebagai pasien, saya ingin aplikasi yang dapat membatalkan, merubah jadwal pemeriksaan. Kemudian selanjutnya yaitu sprint backlog. Sebagai pemilik aplikasi, saya ingin menyediakan sebuah aplikasi yang dapat
memudahkan pasien dalam melakukan pemeriksaan di klinik. Sprint backlog sebagai development team, kami akan membuat rancangan database untuk pasien. Sebagai development team, kami akan membuat tampilan awal aplikasi untuk pasien login. Sebagai development team, kami akan membuat tampilan untuk pasien dalam memilih poli tujuan. Sebagai development team, kami akan membuat tampilan data obat. Sebagai development team, kami akan membuat tampilan untuk melihat hasil laporan. Sebagai development team, kami akan membuat tampilan halaman home. Sebagai development team, kami akan membuat sistem member untuk pasien. Untuk selanjutnya ada to do. Yang pertama, UI UX designer membuat desain UI halaman kategori poli. Terus ada UX designer, yaitu membuat desain UI halaman home. Yang selanjutnya UI UX designer juga membuat desain UI halaman pembayaran. Yang selanjutnya juga ada membuat desain UI halaman logout. Selanjutnya UI UX designer juga membuat desain UI halaman laporan. Selanjutnya membuat desain UI halaman data tindakan. Selanjutnya juga ada membuat desain UI halaman data dokter. Untuk selanjutnya bisa ke bawah, Gus. Untuk selanjutnya UI UX designer juga membuat desain UI halaman data obat. Selanjutnya juga bisa membuat desain halaman data pasien. Terus juga membuat desain UI halaman pendaftaran pasien. Untuk bagian in progress, yang pertama itu ada interface high fidelity, yaitu membuat desain halaman home. Ini untuk high fidelity-nya dari tampilan home. Terus selanjutnya ada interface atau high fidelity membuat desain halaman pendaftaran pasien. Berikut tampilan untuk pendaftaran pasien. Ada juga interface high fidelity membuat desain halaman rawat jalan pasien. Berikut tampilan high fidelity-nya dari rawat jalan pasien dan kategori poli. Untuk selanjutnya ada interface high fidelity, yaitu membuat desain halaman pembayaran pasien. Berikut adalah tampilan high fidelity dari pembayaran pasien pada klinik Cideng Medical Center. Berikut ada UI UX designer dari laporan tindakan medis per bulan. Udah aja. Belum. Udah aja. Selanjutnya ada interface atau high fidelity dari data tindakan. Selanjutnya ada interface high fidelity dari halaman data dokter. Berikut tampilannya.
Selanjutnya ada interface high fidelity membuat desain halaman data obat. Berikut tampilannya dari interface high fidelity data obat. Selanjutnya ada interface high fidelity, yaitu dari halaman data pasien. Berikut ini tampilan dari high fidelity data pasien. Selanjutnya ada interface high fidelity dari halaman logout. Berikut tampilannya dari halaman logout tersebut. Selanjutnya ada bagian yang to verify. Yang pertama ada UML diagram klinik Cideng Medical Center. Yang pertama ada diagram komponen pada klinik. Yang pertama ada user application, lanjut ke registrasi, lanjut ke poli tujuan, lanjut lagi ke tindakan dan konsultasi, lanjut ke farmasi, dan terakhir ke pembayaran. Ada juga diagram deployment dari klinik Cideng Medical Center. Yang pertama itu ada web server, di dalamnya ada user application, ada style.css, ada admin.application, jQuery.js. Lanjut ke kanan itu ada database server, yang di dalamnya ada aplikasi database dan MySQL database. Turun ke bawah ada client, di dalamnya ada browser. Lanjut ada kelas diagram pada poliklinik. Yang pertama ini ada user, di dalamnya ada password dan username. Terus lanjut ke pendaftaran, di dalam itu terdapat alamat, ID pasien, ID regis, nama pasien, nomor registrasi, tanggal lahir, dan umur. Di dalamnya juga terdapat cetak, delete, simpan, tambah, dan update data. Lanjut ke atas ada menu utama. Jadi di sana cuma bisa view menu doang. Turun ke pasien. Di pasien terdapat alamat, ID pasien, jenis kelamin, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan umur. Terus dalam pasien juga bisa delete, simpan, tambah, update data. Lanjut ke dokter. Di dokter itu ada alamat, ID dokter, nama dokter, spesialis, tanggal lahir, dan umur. Di dalamnya juga dapat cetak, delete, simpan, tambah, update data. Lanjut ke poli. Poli di dalamnya ada ID dokter, kode dokter, nama poli, tindakan, yang dapat juga delete, simpan, tambah, dan update. Lanjut ke farmasi. Farmasi di dalamnya terdapat harga, ID, jumlah obat, jenis obat, dan no registrasi, yang di dalamnya juga dapat delete, simpan, tambah, dan update data. Lanjut ke pembayaran. Pembayaran di dalamnya terdapat ada ID registrasi, nomor registrasi, total harga, total obat, dan total tindakan, yang dimana dapat cetak dan simpan. Ya, selanjutnya ada retrospektif. Yang pertama ada burn down chart. Tampilannya begini. Card complete-nya 4/56 yaitu 7%. Horse complete-nya itu 0/62 yaitu 0%. Day work it-nya 6/1000
yaitu 100%. Kemudian di sini ada retrospective analysis, yaitu parameter yang pertama ada team size, kemudian ada agile maturity, yang ketiga ada amount of controversy, kemudian yang keempat ada conflict of action item, lalu kemudian yang kelima itu team building activity like quiz and games, kemudian yang keenam ada participation of external team member. Kemudian work went well, teamwork, tim kompak, lalu di sini tim mau mengerjakan tugas, lalu dalam kerja tim semua mengerjakan. Lalu yang selanjutnya what could be improved, tingkatkan kinerja done. Lalu di sini retrospective actionnya what to stop doing, lalu ada what to keep doing, kemudian ada what to start doing, lalu yang terakhir ada noted, semua anggota bekerja sama.